Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Profesor Tirta Musitama, di channel ini, Kampus Kita Viewpoint. Nah, di channel ini kita akan membahas tentang tips, trik, karir, inspirasi, sukses para dosen Indonesia. Nah, tapi pada kali ini kita langsung saja membahas tentang etika kepengarangan sebuah karya ilmiah. Ini penting diketahui oleh dosen pemula, dosen baru, bahkan semua ya, oleh dosen Indonesia. Baik, kita akan bahas lagi tentang kepengarangan karya ilmiah. Ini menarik sekali karena pemerintah melalui Permendikbud ya nomor 39 tahun 2021 membahas tentang integritas akademik terkait dengan karya ilmiah ini. Jadi ini penting sekali bagi para dosen, baik di level apapun. Jangan sampai kita menghadapi masalah terkait dengan integritas akademik, khususnya penelitian, publikasi, atau karya ilmiah. Apalagi di karya ilmiah ini menjadi salah satu syarat kunci yang penting sekali ya di elemen B untuk bisa meningkatkan jenjang jabatan akademik, JJA atau jabatan fungsional, JAFUNG. Baik, nah terima kasih bagi teman-teman kolega dosen yang sudah subscribe channel ini. Yang belum, silahkan ya subscribe sekarang dong ya, untuk mendapatkan info menarik tentang seputar kehidupan dosen, inspirasi dosen Indonesia. Nah, bagaimana agar etika kepengarangan yang kita tulis karena ilmiahnya itu aman ya, penting dan tidak kena integritas akademik. Yang paling penting menurut saya, yang paling sederhana adalah kita wajib ya menuliskan semua pengarang, semua nama pengarang sesuai kontribusinya. Ingat, kalau kita menulis artikel ilmiah, kadang-kadang beberapa jurnal mengharapkan kita untuk menuliskan kontribusi dari masing-masing penulis atau pengarang. Misalnya pengarang pertama nama X gitu ya, apa kontribusinya dalam penulisan artikel ini. Kemudian penulis kedua, penulis ketiga, dan seterusnya. Nah, ada juga yang begitu, menuliskan dengan permintaan, menuliskan dengan kalimat-kalimat pendek-pendek. Nah, ini sebenarnya ya adalah upaya agar mengurangi ya orang-orang yang tidak berkontribusi ya atau hanya ikut saja dalam melakukan penulisan karya ilmiah tanpa kontribusi. Secara akademik itu enggak benar ya, enggak etis. Nah, jadi kalau teman-teman memegang hal ini, menuliskan semua pengarang dengan kontribusinya, ya insya Allah itu akan aman. Nah sekarang apa? Kira-kira yang harus kita hindari ya, harus kita hindari agar kita nggak kena nih aturan integritas akademik ini ya. Bayangkan sudah capek-capek menulis artikel ilmiah dari penelitian misalnya gitu ya, tapi ternyata nanti kena gitu. Wah repot banget deh. Oke, yang pertama adalah kita jangan menuliskan nama yang tidak berkontribusi. Gampang ya? Jadi orang yang tidak berkontribusi jangan dituliskan di artikel kita. Itu sudah menyalahi gitu ya. Walaupun ada permintaan tolong dong ini dan itu. Nah, kalau mau membantu menolong, harusnya juga orang tersebut siapapun itu harus berkontribusi terhadap artikel kita. Sekecil apapun. Nah, kan nanti bisa didefinisikan kontribusinya sejauh apa, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini nggak kalah pentingnya. Jangan pernah menghilangkan nama pengarang yang justru berkontribusi. Ini gawat banget ya. Sudah orang itu sudah berkontribusi maksimal, bagus, dan berbagai perannya ya. Apakah kontribusinya itu misalnya dalam pengumpulan data, analisis data, misalnya membuat pendahuluan, menyusun kerangka pemikiran, atau apapun itu, sekecil apapun peran mereka harus dimasukkan. Yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga nih penyakit yang harus dihilangkan ya, gak boleh ada. Jangan menyuruh orang lain untuk menuliskan karya ilmiah ya, untuk kita gitu ya, padahal kita gak berkontribusi gitu. Jangan pernah itu. Nah, paham ya? Oh ini namanya saya mau membantu Prof, membantu teman saya ini, membantu senior saya ini gitu ya. Kita wajib membantu ya, saling tolong menolong, tetapi dalam kebaikan kan. Bagaimana caranya agar para senior itu juga berkontribusi dalam penulisan ini. Ya.
Jadi no shortcut ya teman-teman. Jadi tidak ada sama sekali untuk maju menjadi guru besar, menjadi lektor kepala, menjadi lektor, menjadi dosen yang baik gitu ya. Itu kita istilahnya order karya ilmiah gitu. Walaupun saya juga tahu di luar sana mungkin banyak servis-servis ya yang mohon maaf ini melanggar etika akademik gitu ya, menyediakan hal ini. Nah, tetapi semua ini sebenarnya ya kalau teman-teman mendalami lebih jauh tentang Permendikbud nomor 39 tahun 2021 ya tentang integritas akademik hasil karya ilmiah akan lebih memahami gitu ya bagaimana agar kita tuh lolos gitu ya menulis artikel yang bagus tidak terkena integritas akademik yang nanti tidak berguna kalau misalnya kita mau naik jenjang jabatan fungsional. Nah, intinya adalah bagaimana tadi kita harus menuliskan semua kontribusi pengarang ya berdasarkan kontribusinya. Maksudnya menuliskan semua nama pengarangnya berdasarkan kontribusi yang diberikan sekecil apapun. Nah, juga tips-tipsnya misalnya ada yang sibuk banget gimana caranya? Ada upaya diskusi kan? Bagaimana bisa berdiskusi dengan dosen itu, mungkin beliau ada ide-ide apa ya, kemudian nanti dibuat draftnya, ada diskusi lagi, melakukan koreksi terhadap draft-draft tersebut. Nah, ini sudah merupakan kontribusi atau bahkan idenya dari dosen lain ya, kemudian mereka atau teman-teman berkolaborasi itu bisa banget. Intinya bagaimana kompetensi antar dosen ini saling bertemu gitu ya, saling melengkapi sehingga jadi paper yang sangat bagus atau layak untuk diterbitkan ya. Bisa juga yang kolaborasi ya, multidisiplin, bisa juga kan ataupun monodisiplin juga bisa sekali. Nah, itu tadi ya sedikit yang saya sampaikan tentang etika kepengarangan dalam karya ilmiah. Nah, nanti kita akan bahas dalam video berikutnya tentang bagaimana juga kalau kita melibatkan mahasiswa kita. Nah, itu harus seperti apa gitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang suka silahkan tekan tombol like dan bagikan kepada para kolega dosen yang lain. Dan tentu kita mendukung ya channel ini untuk mewujudkan 1000 profesor atau guru besar baru ya dalam 5 tahun ke depan misalnya gitu ya agar pendidikan tinggi Indonesia makin maju, makin sukses. Saya tunggu Anda, kontribusi Anda untuk pendidikan tinggi di Indonesia dengan karya-karya ilmiah yang hebat. Bila punya komentar, pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak. Sukses buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.